Apa sih yang terfikirkan oleh kalian ketika topik ini tuh diangkat gitu? Apakah memang gini, oh ternyata ya senang gitu ya, atau malah susah lah gitu, dipraktekinnya susah gitu? Apa yang ada di pikiran teman-teman waktu pas baca ini? Hari-hari aja nggak ada yang bisa. Hari-hari aja susah gitu ya, Mas Sony ya? Nggak perlu diajarin, nggak perlu dipraktekin, otomatis katanya. Oke, otomatis cuman lewat doang gitu ya. Nah, sekarang ya, selamat datang Pak Gos. Ini pengantarnya nih. Oke, jadi waktu dan tempat dipersilakan Pak Gozali. Ini salam kenal, ini teman-teman lintas sudah siap untuk mendengar topiknya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terus ada kedengeran? Oke, thank you. Ini agak satu hal yang unik buat saya ya. Ternyata posisinya seperti ini. Oke. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Gozali. Mau lebih pendek, boleh panggil Gozali. Mau lebih pendek lagi, boleh panggil Gos. Karena kuadran 2 itu kuadran skincare. Skincare di depan. Kuadran 3 itu kuadran tengah-tengah. Depannya skincare, belakangnya fresh care. Kayaknya di sini banyak juga yang kuadran 3 ini ya. Nah, di kuadran 3 inilah beban berikutnya, yaitu ketika kita tidak bisa mandiri secara finansial yang kuadran 4, maka kuadran 3 akan menanggung beban hidup 2 generasi. Generasi di bawah dan generasi di atasnya. Secara finansial ini berat. Tapi kalau kita dalam kultur Indonesia, please kita terima. Dan kita bersyukur karena masih bisa berbakti sama orang tua. Dalam kultur kita terima itu sebagai kita di generasi ketiga. Tapi kita harus memutuskan untuk tidak membebani generasi anak kita nanti dengan cara menyiapkan pensiun secara mandiri, supaya ketika kita masuk generasi keempat, anak kita tidak perlu membiayai kita. Cukuplah dia memusatkan kekuatan finansialnya untuk anak-anak kita, untuk anak-anaknya atau cucu kita saja. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita bisa mandiri secara finansial di kuadran ke-4 atau pada saat pensiun nanti. Memang masih wajar di Indonesia masih ada yang ngomong, ya atau kalau udah tua juga ada anak-anak kok. Apalagi kalau yang menganggap bahwa pendidikan adalah investasi. Masih banyak generasi kita, terutama generasi di atas kita yang bilang pendidikan adalah investasi. Saya menentang, saya nggak setuju dengan apa yang disebut sebagai pendidikan adalah investasi. Kenapa? Bagaimana cara mengukur ROI dari pendidikan? Jangan sampai kemudian orang tua kita ngukur sekolah di kedokteran itu buat saya investment yang jelek banget. Baru lulus di usia 25, bisa kerja di usia 27. Spend kira-kira 300 sampai dengan 500 juta kalau di negeri. Kapan balik modalnya? Itu pun di usia 27-28 dia harus masuk spesialis. Sampai usia 30, 35 baru gajinya bisa di atas 50. Kalau dia dokter umum paling 8 juta sampai 10 juta sekarang. Jadi kapan lulus, kapan balik modalnya? Dengan bad investment. Becoming a doctor is bad investment. Kalau kita lihat pendidikan sebagai investasi. Dan saya kenal banyak orang yang orang tuanya bilang pendidikan adalah investasi, begitu lulus apa yang terjadi? Ijazahnya dikasih lagi sama orang tuanya. Di kantor. Jadi harusnya income kita berasal dari mana? Berikutnya dari aset. Yang pengalaman saya melihat orang-orang yang sukses secara finansial adalah mereka yang loncatnya dari allowance ke activity dan activity ke aset itu loncatnya mulus. Dalam arti sebelum allowance-nya habis, dia sudah punya activity lebih dulu yang menghasilkan, walaupun nggak banyak. Mungkin usia masih SMP, mungkin masih kuliah, tapi sudah mulai nyambi ini, nyambi sana, jual keahlian, jual dan seterusnya. Dia sudah punya income dari activity-nya selain dari allowance dari orang tua. Itu membuat dia punya kemandirian yang lebih bagus, sikap perlakuan yang lebih bagus.
Kalau allowance terus menerus biasanya jadi nggak mandiri, bahkan mengambil keputusan keuangan aja nggak bisa. Kalau allowance terus ngandelin. Tapi kalau begitu dia punya penghasilan sendiri, dia akan punya yang namanya kepercayaan diri untuk mengambil keputusan. Dia tahu resikonya. Gagal nggak masalah, uangnya hilang nggak masalah, ketipu teman nggak masalah, dipinjam 100 nggak balik lagi biasa. Sekarang lagi zaman kan pinjam dulu 100 untuk nambah biar silaturahmi nggak putus. Nah kuncinya yang pertama adalah sebelum allowance habis sudah punya activity untuk dapat penghasilan. Begitu juga yang pensiunnya sukses adalah sebelum activity-nya dilarang untuk cari income, dia sudah punya lebih dulu aset untuk bisa dapat income dari aset. Itu kuncinya. Atau dalam bahasa yang lain saya bilang begini, ketika kita dapat allowance dari orang tua, jadilah anak soleh yang berbakti sama orang tua. Biar rezekinya bagus pada saat kerja. Dan begitu kerja, alokasikan sebagian dari income untuk membangun aset. Itu bahasa sederhananya begitu. Kuncinya sederhana. Jadilah anak soleh, berbakti sama orang tua, berterima kasih, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh orang tua, supaya rezeki kita bagus saat kerja. Dan begitu kerja, not all our income is for today spending, tapi untuk beli aset sebagian. Aset itulah jadi source of income kita di kehidupan kita level berikutnya, di kuadran keempat nanti. Ini prinsip utamanya begini. Next. Nah, gimana caranya bisa dapat aset? Oke, kita sekarang bicara jangka pendek. Penghasilan dan pengeluaran. Siapa di sini menganggap penghasilannya terlalu kecil? Sensitif ini. Siapa yang merasa penghasilan terlalu kecil? Ya kalau ada manajer HRD jadi nggak ada yang berani ya kalau ada manajer HRD ya. Ibu merangkul belum? Oh, bosnya di sana. Seminggu lagi. Oke, seminggu lagi pesan saya mulai ubah mindsetnya bahwa gajian itu untuk dihabiskan, bukan untuk disisakan. Itu aja sudah membuat kita agak senyum sedikit. Antri di ATM jangan nunduk tapi lihatnya ke atas. Kalau orang NLP bilang kalau kita nunduk biasanya sih malah ketutup. Lihat badannya mengkeret, ya nggak? Nunduk, nggak enak. Tapi kalau badan lihatnya ke atas, itu mindsetnya lebih positif. Coba lihat orang lagi ngerjain skripsi, lagi ngerjain tesis, terus dia stop, macet, lihat ke atas atau ke bawah? Ke atas pusing. Pasti begini. Tapi lihat orang lagi ngelukis, lihatnya ke atas. Gak ada orang ngelukis lihatnya ke bawah, lihatnya ke atas. Jadilah itu indah. Orang yang stres karena skripsi lihatnya ke bawah, lalu tidur. Selesai skripsi. Pengalaman pribadi banget gitu ya. Jadi mulai sekarang pilih mindset yang positif yang membuat kita bahagia. Jangan membuat kita stres dalam ngatur duit. Jadi begitu pegang duit harus habis enak gitu ngomongnya. Begitu juga ketika ngasih ke keluarga kita di rumah. Kalau nggak habisin ya, jangan usah sisa, habisin aja. Kita biasa gitu. Saya bilang itu sama istri saya. Ya, habis. Kalau habisin ya. Ya beberapa hari kemudian dia bilang udah habis, bagus. Kita kalau nggak habis tambahin. Melaksanakan tugas dengan baik, menghabiskan Iya. uang. Oke, jadi mindsetnya itu berkelimpahan. Karena kalau mindsetnya adalah harus sisa, itu mindsetnya kekurangan. Dan itu negatif di kepala. Kerja juga nggak produktif. Tapi kalau bilang ini harus habis, mindsetnya positif enak. Lanjut mas. Salah satu prinsip menghabiskan gaji adalah saving dulu baru shopping. Sebetulnya prinsipnya ada dua. Satu, prinsipnya adalah pay your God first. Begitu terima penghasilan, pay your God first. Store dulu yang di atas. Banyak berbagi sama orang lain. Begitu berbagi sama orang lain, itu mindset yang keberlimpahan itu terasa banget. Oke, berapapun penghasilan Anda, katakanlah penghasilan 10 juta, contoh aja, penghasilan 10 juta. Baru tanggal gajian penghasilan, atau tanggal 20 nih, seminggu lagi mau gajian. Anda punya gaji 10 juta, Anda harapkan akan dapat minggu depan 10 juta tersebut. Begitu di perjalanan pulang, ada pengemis. Dan Anda nggak punya uang receh. Ketika menolak, lihat bagaimana postur tubuh. Angkat tangan, mendek, ya kan? After you get your income, to invest,
right after you get your income. Kebalikan kanan adalah kiri. Orang bule nggak bisa bilang kiri, bilangnya kere. Cara kere ngatur duit, cara orang kere ngatur duit adalah nunggu sisa baru invest. Bilangnya pendidikan anak itu sangat penting. Bilangnya pensiun penting, tapi nunggu uang sisa buat pendidikan anak. Berarti anak kita adalah priority atau sisa kira-kira? Berarti pensiun kita priority atau sisa? Sisa. Karena kita nunggu uang sisa untuk invest. Buat saya sederhana. The right way to manage your money is invest right after you get your income. 1 minggu lagi. Karena masa depan tidak dibangun dari uang sisa. Next. Nah, sekarang ada kemarin yang konten yang frugal living ya. Frugal living, di usia sekian udah bisa beli mobil, usia sekian udah bisa beli rumah, seterusnya. Di sisi lain banyak konten yang bicara tentang hedon living. Saya nggak percaya mana yang bagus, mana yang jelek. Jangan kita menyiksa diri dengan frugal living, tapi juga jangan membagikan masa depan dengan hedon living. Buat saya sih yang paling penting, pengeluaran itu adalah conscious spending. Lakukan dengan sadar. Mau beli tiket konser seharga 1 bulan gaji, bagus nggak? Saya nggak peduli bagus apa enggak. Kamu sadar nggak ketika beli? Sadar bukannya pingsan loh ya, bukan pingsan loh ya. Maksudnya sadar dalam arti begini. Oke, itu 1 bulan gaji, maka saya bertanggung jawab dengan keputusan saya untuk beli tiket seharga 1 bulan gaji. Apa wujud tanggung jawabnya? Wujud tanggung jawabnya adalah berarti bulan depan saya akan cut spending saya, mungkin puasa jadi lebih soleh gitu. Mungkin akhirnya jalan kaki aja instead of naik ojek gitu, mungkin ya jarak 2 kilo masih bearable gitu kan. Anything, apapun itu, yang penting ketika kita spending, sadar nggak bahwa ada konsekuensi dari setiap spending kita. Jadi kita tidak pernah menyalahkan orang lain. Yang paling jelek dalam keuangan adalah kita menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan kita untuk beli sesuatu. Gila, barang kayak gini mahal banget. Itu bukan mahal bos, lu aja nggak mampu. Demen gue nih. Ya memang value-nya bagus ya, dia jual harga bagus ya nggak? Ya kita aja. Di sini lengkap ya. Challenge tantangan kita di sini cuma satu, pengen kelihatan kaya, dan ini jebakan yang sangat berbahaya. Pengen kelihatan kaya diwujudkan dengan handphone, diwujudkan dengan outfit, diwujudkan dengan ridingnya kita. Perwujudannya begitu, manifestasinya. Kalau kita ya maksa, kita kan tahu lah gaji teman-teman kita gitu ya. Ya setidaknya tahu levelnya lah, range-nya sekian sampai sekian. Dan mulai gak masuk akal dia beli, tolong kasih tahu, mas, menjadi kaya itu penting. Terlihat kaya itu nggak penting. Siapa tahu Ini. Zaman sekarang untuk terlihat kaya jauh lebih mudah. Cukup hubungi pinjol. Udah. Jadi kalau ada yang tiba-tiba kelihatan kaya di luar batas gajinya, ya siap-siap aja. Tagihan pinjol datang. Jadi teman-teman, kalau aset otot yang kita beli, yang kita akumulasi adalah aset otot, dia akan jadi sumber income di masa yang akan datang. Kalau aset lemak yang kita beli, dia akan jadi menambah spending kita. Jadi kata kuncinya adalah begitu kita masih punya gaji, atur spending dengan baik, alokasikan saving setiap bulan secara rutin untuk beli aset otot supaya jadi sumber income di masa yang akan datang, bukan jadi menambah pengeluaran. Persiapan pensiun itu sederhana. Ada indikasi pensiun, Anda siap pensiun adalah saat income dari aset sudah lebih besar dibandingkan dengan spending bulanan. Saat itu siap pensiun di usia berapapun juga. Saat income dari aset sudah lebih besar dibandingkan dengan spending bulanan, saat itu Anda siap pensiun kapanpun juga. Indikator lain adalah saat aset investmentnya 200 kali lipat dari spending bulanan, 200 kali. Jadi kalau kita punya spending katakanlah 10 juta sebulan,
lalu dapat deposito, katakanlah dapat warisan deposito 2 miliar, ya Anda boleh nggak usah kerja lagi, nggak apa-apa. Karena dari 2 miliar akan keluar uang 10 juta per bulan, selesai. Berarti Anda siap pensiun. Itu indikator kedua untuk siap pensiun. Memang berat, di usia 30-an berat, di usia 40-an nggak usah mimpi lah, terlalu banyak yang bilang bisa retire early di usia 40 atau under 40 begini, under 30 begini, nggak usah lah. Pokoknya kita jangan terlalu instan. Yang penting pada saat kita mencapai usia pensiun, aset kita. Jadi kita masih punya waktu 10 menit sampai sesinya Pak Bagja. Ada yang mau ditanya mungkin? Itu tadi Wi, yang surat tuyul itu. Resikonya menengah apa berat gitu. Bangsa Nah, ada yang mau buku? Oh. Nah itu berarti bertanya. Ayo Rif. Ada yang mau ditanyakan Rif? Mau pengeluaran sama ini semua maksudnya. Ayo sih keluar. Bukan aja. Gua nggak baca masalahnya, gue baca. Terus, nah, Sepertinya harus berada di belakang speaker. Tapi macam Tes. Harus di belakang speaker. Jangan di depan speaker. mari Pak. Ya, dalam rangka menyiapkan aset otot, Ya. kadang-kadang tadi kan disebutkan bahwa ketika mau menyiapkan aset otot, kita juga harus memikirkan kadang-kadang mikir untuk berbagi dengan yang lain. Nah, apakah ada persentase khusus kan? Seharusnya kita harus membagi ini aset otot, ini kita care bagi-bagi buat sesama atau yang lebih membutuhkan atau seperti apa, dan kita punya, kalau sebagian orang mungkin ada yang punya visi setelah kehidupan. Ya. Nah, itu seperti apa? Visi setelah kehidupan menarik sekali. Thank you, terima kasih. Curhat ini. Ada beberapa rumus yang bisa dipakai. Yang paling gampang diingat itu adalah 10, 20, 30, 40. 10 buat berbagi, 20 buat saving, 30 buat cicilan atau boleh dibalik, 40 buat biaya hidup. Kalaupun tidak punya cicilan, kalaupun nggak punya cicilan, biaya hidup tetap dijaga 40 sampai dengan 50%. Berapapun penghasilan Anda, berapapun cicilannya, biaya hidup kalau bisa dijaga 40 sampai dengan 50% aja. Karena yang paling banyak menggerogoti yang lain itu biaya hidup. Apalagi yang punya prinsip biaya hidup itu setara dengan gaya hidupnya. Gaya hidup, nggak hidup. Nah ini yang bahaya. Itu biasanya nggak ada batasnya kalau yang seperti itu mau berapa persen pun. Oleh karena itu yang perlu dijaga banget adalah gaya hidup. Dijaga 40 sampai dengan 50% aja deh. Biasakan hidup dari setengah dari penghasilan untuk biaya hidup, untuk konsumtif. Nah, harga akan naik, tapi kebutuhan hidup biasanya akan cenderung sedikit demi sedikit nurun. Bukan apa-apa, udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya kan? Ya kan? Aktivitas sudah mulai terbatas, kondangan juga teman-teman udah tinggal sedikit, gitu kan? Dicoret satu-satu, itu daftar temennya, gitu kan? Biasanya sih akan cukup juga. Kalaupun mau dipakai investment adjusted, ambil hari ini 10, tahun depan ngambilnya 11, tahun depan ngambilnya 12 misalnya, itu masih cukup sampai dengan harapan hidup yang normal sampai dengan 70-80 tahun masih bisa. Itu hitungannya kira-kira. Thank you Pak. Teman-teman, mohon maaf waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan manfaat buat teman-teman dan buat saya juga terutama. Very nice to see you. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Selamat siang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.